Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Eda Tembobilo. Tuan. Tuan Eda, apa kabar Tuan Eda? Alhamdulillah, saya dalam kondisi baik-baik saja. Alhamdulillah. Lalu bagaimana dengan kabar di sana semuanya? Alhamdulillah Tuan Eda Tembobilo. Kami sangat performa Betul. malam hari ini. Syukur alhamdulillah jika memang seperti itu di sana. Ngomong-ngomong, di sana berada di tempat ini sedang melakukan sesuatu hal apa? Apakah ada sebuah permasalahan di wilayah ini yang harus Kisanak selesaikan? Jadi seperti ini Tuan Eda Tembobilo. Saya sedang membongkar sebuah rasa penasaran dari wilayah yang berada di seberang hutan ini. Wilayah ini bernama wilayah Gimping Tali. Jadi sudah 2 pekan ini di wilayah Gimping Tali itu dihantui oleh suara-suara yang menakutkan. Betul. Yang intinya membuat warga di wilayah Gimping Tali ini tidak nyaman. Setiap malamnya ketika tidur mereka itu merasa terganggu karena rasa takut yang selalu menghantui mendengar suara-suara raungan-raungan di wilayah ini. Betul. Jadi tujuan saya masuk ke wilayah ini yaitu untuk mencari sumber suara yang berasal dari hutan ini. Sebenarnya suara apa? Kok banyak sekali yang takut Betul. seperti itu, Tuan Pino. Jadi permasalahan di wilayah ini itu seperti itu. Betul. Lalu sampai titik ini, apakah Kisanak sudah mendapatkan informasi mengenai hal itu? Belum Tuan Eda Tembobilo. Saya masih mau menyelidiki dan menghafalkan jalan-jalan yang dimana nanti ketika kita tersesat kita bisa cari jalan keluar. Dan apakah suara yang ditakutkan oleh para warga di sekitar wilayah ini itu juga belum muncul di malam hari ini? Belum Tuan Eda Tembobilo. Saya sebenarnya masih menunggu, namun hingga jam 2 pagi ini belum terdengar suara apapun. Belum ada petanda. Selain ketakutan yang dirasakan oleh warga di sekitar wilayah ini, apakah ada masalah besar yang ditimbulkan oleh suara-suara itu di sana? Kalau mengenai ceritanya itu berasal dari sebuah makhluk. Makhluk itu mungkin tepatnya seperti setan ya. Setan yang memang menjelma wujud berupa menjadi seekor anjing. Namun anjing itu berbadan besar, bertaring tajam, namun berambut basah. Lah dari ceritanya makhluk itu bernama Asu Panting. Lah siapapun yang menginjak air liur dari Asu Panting itu atau bulu yang jatuh keinjak itu akan menimbulkan sebuah rasa sakit di bagian kakinya. Nah sejauh 15 hari ini informasi dari pemerintahan setempat itu mengatakan ada 2 anak yang sudah terindikasi terkena racun dari air liur atau bulu Asu Panting itu, Tuan Pino. Jika memang permasalahan di wilayah ini itu seperti itu, masalah ini harus segera diselesaikan di sana. Insya Allah, Tuan Pino. Karena yang ditakutkan akan banyak para warga yang terkena dari racun yang dikeluarkan oleh makhluk itu. Insya Allah pelan-pelan kita Tuan Pino. Dan sebelumnya, sebenarnya kedatangan saya menemui Kisanak semua itu ada sesuatu hal yang ingin saya sampaikan kepada Kisanak. Silahkan Tuan Pino. Yang pertama, saya ingin meminta maaf terhadap Kisanak semuanya. Mungkin di dalam permasalahan yang sedang Kisanak hadapi ini, saya tidak bisa untuk ikut andil di dalam penyelesaiannya. Dan yang kedua, saya meminta
restu dari Kisanak semuanya dan minta doa dari Kisanak semuanya, karena saya akan melakukan sebuah perjalanan ke kota Mekah. Ibadah haji. Benar sekali. Alhamdulillah. Saya akan menunaikan ibadah haji. Ya ampun. Dan saya akan melakukan perjalanan dimulai esok. Maka dari itu, sebelum perjalanan saya dimulai, saya ingin menemui Kisanak-Kisanak semuanya dan meminta restu dan doa dari Kisanak. Semoga saja saya melalui keberangkatan besok pagi itu mendapatkan berkahnya. Mabrur. Amin ya rabbal alamin. Sendirian apa Tuan Raja Dongbilo? Saya berangkat bersama Eyang Abu. Namun Eyang Abu sudah berangkat terlebih dahulu karena beliau ada sesuatu hal yang harus beliau kerjakan terlebih dahulu. Berarti yang aku sekarang sudah di Mekah. Benar sekali. Mungkin sudah 10 hari keberangkatan dari Eyang Abu. Baiklah Tuan Raja Dongbilo, saya mendengar kabar itu sampai merinding. Ya, alhamdulillah. Ya. Ya, semoga saja untuk Kisanak semuanya juga mendapatkan sebuah kesempatan untuk terpanggil datang ke kota Mekah untuk melakukan ibadah haji. Amin. Karena dari yang saya ketahui ataupun yang saya pelajari, keberangkatan kita untuk melakukan ibadah haji itu bukan untuk mereka yang kaya, namun untuk mereka yang sudah terpanggil. Nah, Jika mereka sudah terpanggil, walaupun pada saat itu tidak memiliki banyak biaya untuk datang ke kota Mekah ataupun melakukan ibadah haji, pasti jalannya akan dipermudah. Amin. Segala sesuatunya akan dipermudah untuk melakukan ibadah haji. betul. Doakan saya Tuan Raja Dongbilo, suatu masa nanti saya terpanggil menuju ke sana dengan yang benar-benar saya sudah siap. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekarang saya sedang memantaskan diri terlebih dahulu karena saya merasa saya belum benar-benar bersih. Semuanya untuk Kisanak, saya mendoakan yang terbaik. Semoga saja Kisanak juga segera terpanggil untuk melakukan ibadah haji. Dan semoga saja di apa yang sedang Kisanak lakukan sekarang itu mendapatkan sebuah kemudahan untuk penyelesaiannya nantinya. Dan Amin. tidak ada halangan, tidak ada satupun yang terluka ataupun tersakit. Amin ya rabbal alamin. Saya hanya berpesan Tuan Raja Dongbilo, jika nanti di sana mungkin mendengar ada yang mengucap nama dari Tuan Raja Dongbilo, kasihlah salam. Insya Allah Kisanak. Entah itu lewat mimpinya, entah itu melalui doanya, monggo. Sedulur ya Mas. Saudara-saudara kita yang berada di sana. Insya Allah saya akan selalu mengingat dan melaksanakan apa yang sudah Kisanak sampaikan ini kepada saya. Dan jika nanti saya mendengar ada sahabat-sahabat kita yang sedang menunaikan ibadah haji di sana, apalagi itu menyebut nama saya, nanti saya akan datang ke dalam mimpinya dan saya akan mendoakannya juga. Amin. Ya sudah seperti itu saja di sana. Baik Tuan Raja Saya Dongbilo. akan melakukan persiapan agar esok hari saya melakukan perjalanannya. Sudah siap semua. Sip. Siap Hati-hati. Tuan Raja Dongbilo, hati-hati. Semoga saja permasalahan di sana di wilayah ini segera terselesaikan. Amin. Salam untuk Eyang Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, alhamdulillah ya, salah satu maha guru saya
beliau Tuan Raja Donggobilo untuk tahun ini alhamdulillah terpanggil Menunaikan ya. menunaikan ibadah haji ya. Mungkin barangkali ada salah satu sedulur yang di tahun ini juga ikut beribadah haji, atau mungkin yang memang sudah berada di sana kerja, Menetap ya Mas. menetap di sana, atau mungkin kerja di sana ya. Ya semoga nanti bisa bertemu dengan Tuan Raja Donggobilo. Amin, di amin, sana. amin. Amin. Jangan ketemu langsung wujud. Siapa nanti yang mau? takutnya Iya. Siapa yang mau? ya kasih salam-salam saja. Mungkin nanti Tuan Raja Donggobilo bisa apa namanya, bisa Oh, mecing. nyambang ya, lebih tepatnya nyambang Nyadur sedulur, lah. nyambang Oh, sedulur yang Bertemu berada masih di sana di itu. sana ya teman-teman ya. Mm-mm. Dan kita semua yang mungkin saat ini belum terpanggil ya, kita selalu berdoa teman-teman, dan percaya penuh bahwasanya kita hidup cuma satu kali ya. Jangan sia-siakan yang namanya ibadah haji. Betul, panggilan. Ketika kita terpanggil, kita mantapkan diri, memantaskan diri, kita siap-siap, rezeki mah ada aja. Betul. Berangkat saja nanti bareng-bareng. Bareng-bareng. Allah. Amin. Ya, yuk, Yuk, berangkat bareng-bareng. Yo. Wis tos. Gimana deh? Ngono lagi semangat banget kok. Oh, ibadah haji. Dan kasih langkah mundur langkah. Sote. Tahu nyesuk mangkat bang. Iya, saya sesek lah. Ya, semoga Mantaskan diri di situ. bukan jadi panggilan tak terjawab. Segala tuh. Hati-hati, Udah apa mas? semuanya pakai alas kaki. Pakai sepatu mas sudah. Sudah pakai ini. Baik, kamera nyalakan mas. Iya. Baik teman-teman, di sini saya menemukan kecurigaan seperti ada bekas telapak kaki teman-teman, lebih tepatnya Jejak ya mas. jejak yang berjalan menuju ke arah sana. Kaki apa gede banget tuh gitu mas. Ini kakinya. Lebih dari itu 2 kilo loh mas. Ini meninggalkan sebuah seperti cairan, lendir cairan ini ya. Dan ini memiliki ini gedenya. Gun ya gun shot gun. Udah. Tuh, ini jarinya sampai gini. Ini jarang ini. 1 ya. Ini langkahnya ini. Ini ada lagi deh. Sama ada lagi. Ada lagi mas depan. Aja engkau nundus. Ada lagi mas depan mas. Ada lagi depan. Ya, Ini ini ada lagi teman-teman. Dan ini ada lagi. Namun yang menjadi anehnya ya di sini ya, ini seperti ada sebuah cairan berwarna hijau kehitaman ya, di setiap jejak kakinya. Dan di sekitarnya. Berarti kesimpulannya untuk saat ini bisa juga makhluk itu berlendir berwarna hijau kehitaman ya, di mana setiap jalannya itu lendirnya berjatuhan. atau berkeringat lendir apa ya. Berarti Nih ya. ini ya yang menyebabkan jika diinjak itu kakinya besar itu mas. Ya mungkin. Nah, arahnya ke sini juga ini. Ini ada kusakan. Seperti Seperti bekas habis dilewati mas. aduh rumah ya gun itu yo. Udah perkampungan mas. Ini langsung tembus ke perkampungan. Aduh. Bahaya ini. Ini arahnya ke sana berarti ya Mas. Ya makanya benar kalau setiap peraungan dari desa kedengeran ya mas. Ini dekat dengan desa. Nih, satu-satunya cara mundur. Jangan sampai menyentuh kulit langsung ya. Siapin sampel mas. Nanti saya panggil tuan yang di daun aja mas. Yang kayak gini aja nanti dipanggil. Panggil tuan tabipon izin untuk Mengidentifikasi. sebenarnya apa ini cairannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan, pakai
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Tabib. Bagaimana kabar kalian? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat luar biasa. Sama saya juga alhamdulillah sehat ini. Oh, tumben nggak bawa koper Tuan Tabib. Aku udah taruh. Kamu Gak lihat. Tuan Tabib, mau bertanya apa? Apakah Tuan Tabib paham dengan cairan-cairan hijau ini? Tolong diidentifikasi Tuan Tabib. Ini Tuan Tabib. Tapi tolong jangan dipegang langsung, soalnya menurut warga ini berbahaya. Dan ini Tuan Tabib, ini ada telapak kaki yang ukurannya tidak normal. Dan jarinya dua nih. Jarinya cuma dua. Ini dan ini. Dua jengkal. Kalau kambing nggak mungkin segini besarnya. Berarti kurang lebih tingginya tinggi rumah. Ya dikalikan aja Mas. Biasanya telapak kaki itu panjangnya sama kayak wajah. Dikali ya. Berapa kaki? Iya. Yo, urainya bu banget jadi Mas. kode api ada kita. Korek. Ya, Kurang gede. Ini pakai ini. Habis ini ya. Oh iya tuh. Nyala itu Tuan. kau lihat asapnya. Iya. Yang hitam. Dan kok langsung ininya beku. Iya itu mengeras itu Tuan Tabib. Seperti ini. Dari ciri-cirinya dan dari pengalaman saya, ini adalah virus filaria, racun. Racun filaria. Ya, Apa itu Tuan Tabib? racun filaria itu jika terkena kulit itu akan menimbulkan perut yang sakit dan rasanya sakit, panas dan gatal. Nah, Ya benar. korbannya sudah dua Tuan Tabib, anak-anak. Kakinya pada bengkak. Mungkin dari gajah. Ya, bisa disebut seperti itu juga. Loh, tapi yang Seperti ini, memang biasanya penyebarannya itu ditularkan melalui hewan nyamuk. oh iya. Tapi ini memang tidak. Jadi walaupun tidak sampai masuk, hanya terkena kulit ataupun kaki, itu secara langsung itu langsung masuk karena lebih tajam ini. Karena biangnya. Ini. Racun filaria Racun sangat filaria. berbahaya. Untung saja kalian memakai alas kaki seperti ini. Andai saja kalian tidak memakai alas kaki, Nyeker. tidak lama Pasti akan bengkak. Awal memang panas sekali kata, Iya. lama-lama bengkak. Lah kalian kenapa sampai menemukan hal seperti ini? Dapat laporan warga. Betul Tuan Tabib. Yang intinya di sini itu ada kejanggalan banyak. Makanya saya datang ke sini untuk mencari tahu sumber dari yang diceritakan oleh warga. Nah, bukti sementara kita temukan ini Tuan Tabib. Ada Semalaman telapak. kita tidak mendengarkan suara apa-apa ya. Ya, Iya. Tapi malah mendapatkan gambaran ini. Itu yang menyala. Itu warga, rumah warga. Itu sudah banyak warga di sana. betul. Banyak. Dilihat dari arah jejak kakinya ini
menuju ke arah tempat rumah warga. Terus informasinya apakah sudah ada korban di sini? Wah, Astagfirullah. ya nanti kalau memang seperti ini saya himbaukan terhadap yang mungkin yang di sana dituakan untuk mengabarkan berita ini agar lebih Hati-hati kemana-mana harus menggunakan alas kaki. Alas kaki paling penting. Paling penting. Nah kalau terkena baju misalkan itu kan modelnya basah. Baju kan biasanya kain kan basah. Asal langsung dibersihkan dengan air. Ketika terasa ada melihat hal seperti ini, Iya, di baju. langsung secara cepat. Wah, Insya gimana? Allah. Apa filaria tadi? Filaria. Filaria. Jadi Jangan biang. ini tidak bisa dibiarkan. Saya yakin yang terkena ini sangat menderita sekali. ya saya sih belum menjenguk langsung korban, cuma baru mendapatkan cerita. Ya Ini nanti saya coba pastikan itu racun filaria. Ya ini sejauh ini sih tidak ada laporan orang tergigit dari makhluk ini. Cuman ya yang nginjek cairannya mungkin anak-anak itu tuh yang tadi. Sekarang seperti ini, terkena lendir seperti ini saja bahayanya seperti itu, apalagi sampai tergigit. Kita tidak pernah tahu racun apa yang ada pada Taringnya ya. taringnya juga. Yang mengetahui tentang hewan-hewan siapa mas? Maksudnya kira-kira bentuknya seperti apa dengan telapak kaki segini loh. ya yang tombro kali. Yang sehari macan. Tombro yang hafal. Iya. Bagaimana apa yang ditanyakan lagi? Cukup. Terima kasih. Semoga kebaikan Tuan Tabib nanti bisa mendapatkan kebaikan. Hati-hati kalian, jangan sampai terkena ini. Ini gede banget masalah. Iya. 2 jengkal lebih loh. Kalau Iya. bisa, ini langsung disiram Siram air. air atau ditutup dengan tanah. Oh Jangan iya sampai ya. terbuka seperti ini, Pak. Oh iya ya. Nanti tutup dengan tanah. Ya sudah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditutupin mas. Baik teman-teman. Nah itu baik ya. Baik teman-teman. Ya. Di sini alhamdulillah sudah mendapatkan rujukan dari Tuan Tabib Ponidin mengenai cairan hijau di bekas telapak kaki ini. Ternyata ini adalah biang dari filaria atau kaki gajah ya, dimana siapapun yang tersentuh langsung terhadap kulitnya akan merasakan sebuah efek panas, gatal, dan akhirnya membengkak. Dan berita yang mungkin paling gampang kita ketahui itu kaki gajah. Ya, cuman kalau memang dari artikel yang pernah kita baca itu kaki gajah penyebarannya lewat nyamuk. Cuman ini adalah biangnya lebih berbahaya. Itu ini kita sementara ini kita tutup dulu biar tidak terinjak oleh warga. Iya. Dan insya Allah nanti sepulang ini kita akan mampir ke tempatnya Pak RW untuk menyampaikan berita ini agar Pak RW menghimbau kepada masyarakatnya agar tidak keluyuran Di hutan ini. di hutan, apalagi tidak beralas kaki. Ya, Sebenarnya gampang, jangan dihimbau untuk menggunakan alas kaki, jangan keluyuran dulu, malah Oh, lebih aman. iya betul mas. Takutnya kalau nggak pakai alas kaki, udah pakai alas kaki nempelnya di pohon kena kulit sini. Oh iya benar. Ya semisalnya terpaksa karena pekerjaannya di hutan ini ya paling enggak bajunya rapat lah ya mas. Ya. Kayak pemadam itu yo. Ya pakai baju Wear mantel pack lah. plastik atau apa gitu loh yang nggak tembus. Itu ya teman-teman. Alhamdulillah berarti progres pada malam hari ini kita menemukan ini hingga sebentar lagi sholat subuh. Ya, satu malam kita tidak mendengarkan sebuah raungan apapun. Hanya melihat ini. Ya, kita mungkin besok malam kita akan telusuri lagi. Kita Ini istirahat seru dulu ini. ya. Seru ini pasti. Iya. Subuhan dulu ya, subuhannya. Iya. Ini banget sih, Mas. Dia putih di kulit itu. Dik, mana dik, mana dik? Mana dik, mana, mana? Mana dik? Muncul. Nggak kelihatan dik, nggak kelihatan. Oh, yang malah diraih ini, Mas. Rata ya. Ketemu gue. Kelihatan mas, kelihatan. Tuh, kelihatan. Ini kelihatan nih. Caca mau di kita Nah, ini. sedikit dulu. Tuh, kelihatan gerakannya. Caca. Deketin lagi mas, deketin mas. Kayaknya penasaran dengan kita itu loh mas. Tangkap apa pribadi? Allah, iya Kita nggak tahu ukurannya. Ada yang dipertanyakan itu makhluk isinya apa? Makhluk yang kita cari loh, Dok.
Ya kalau nggak ada makhluk aneh lain selain ini ya berarti ini sih. Ini gimana? Maksudnya makhluk yang lain yang aneh. Kejar, 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 kejar. Rumah kan bersahabat ini. Mas, 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 masuk, 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 mas. Kalian mau ngapain? Itu bisa larinya kayak angin siapa? Jangan dikejar. Lu penasaran kejar. Bahaya. Semua warga di sini semua pada takut. Kalian mana kesini mau mengejar makhluk itu? Siapa itu kita tidak? Itu makhluk yang dikatakan para warga asuh-asuh itu. Warnanya hitam. Saya juga tidak tahu. Sebenarnya saya sedikit curiga dengan makhluk itu. Berarti itu makhluk bukan penghuni asli sini. Dia baru saja belum lama di hutan ini. Mungkin baru sekitar 15 hari. Sekitar 15 hari dia ada di sini. Kamu siapa? Maju kamu. Ya saya tinggal tidak jauh dari hutan ini. Suara yang dihasilkan dari makhluk itu sangat menakutkan manusia. Teriakannya seperti menusuk bukan hanya di kuping, tetapi seperti masuk di dalam hati. Sejarahnya apa kau tahu? Kedatangannya itu pilihan dari mana gitu? Tahu Asli sini. waktu itu ada Bos lah kan. ya ada giliran setiap di desa saya itu setiap malam ada giliran untuk berjaga malam. Ketika itu saksinya 5 orang. Saya dan teman saya 4 orang lagi. Waktu itu Mas lagi berkumpul untuk menjaga desa. Di setiap malam memang terbiasa seperti itu. Ronda. Ya seperti itulah. Tahu-tahu dari arah timur ada cahaya yang sangat terang. Di malam hari itu awan sampai terlihat sangat terang. Tiba-tiba cahaya itu seolah-olah mendekat. Dari kejauhan cahaya itu pelan. Namun sekitar beberapa meter dari pandangan kita, cahaya itu benar-benar cepat ternyata. Jatuh persis di hutan ini. Pas jatuhnya terdengar suara yang sangat keras. Ledakan seolah-olah ada benda jatuh yang sangat luar biasa besar jatuh ke hutan ini. Dengan kilatan yang sangat menyilaukan waktu itu. Saya melihatnya dari kejauhan dari kampung saya. Di hutan ini. Itu sangat menakutkan manusia. Nah setelah itu Setelah kejadian itu, saya memanggil beberapa para warga yang mana mereka rata-rata pada berani untuk melihat secara langsung sebenarnya ada apa yang terjadi di hutan ini. Karena saya dan 4 orang teman saya itu mengetahui di mana persisnya cahaya itu jatuh, kami langsung datang. Di situ tidak ada bekas apapun. Tidak ada bekas seolah-olah ada benda jatuh dari langit. Tidak ada bekas seolah-olah terbakar karena saya melihat ada kilatan cahaya. Kami semua menyangkanya itu adalah kilatan cahaya api. Nyatanya bukan. Tidak ada bekas daun keringnya terbakar. Pepohonan di atas tidak ada yang rusak. Waktu itu kami berpikiran kira-kira apa itu? Apakah daru jatuh atau bagaimana? Tidak ada yang tahu. Setelah kejadian itu, karena waktu itu saya pagi hari memeriksa dengan teman-teman saya dan tidak menemukan apapun di hutan ini, akhirnya kita pulang.
kami pulang ke rumah masing-masing dan melakukan kegiatan seperti biasa. Bekerja di ladang, di sawah, seperti itu. Namun, pas menjelang sore hari, menuju ke malam hari, teriakan itu muncul di hari pertama malam hari itu tiba. Teriakannya seperti apa yang bisa kau contohkan suaranya kira-kira? Kau pernah mendengar makhluk yang disiksa? Menjerit luar biasa keras. Teriakan itu sampai terdengar sampai tetangga desa. Desa saya dengan hutan ini tidak terlalu jauh. Suaranya mungkin masih bisa terpikirkan untuk terdengar sampai di desa saya. Tetapi nyatanya suara itu sampai ke desa sebelah yang jaraknya cukup lumayan jauh. Setiap malam kami tidak bisa tidur dengan tenang. Ditambah lagi, setelah teriakan itu, kami memberanikan diri untuk menuju ke hutan ini lagi. Kau tahu apa yang kami temukan? Bekas jejak kaki yang luar biasa besar. Tetapi jejak kaki itu hanya memiliki 2 jari di depan. Dan setiap jejak kaki seolah-olah ada apa namanya, lendir ataupun mungkin Saya pernah melihatnya itu. warnanya hijau. Hitam-hitaman ya. Iya, ada kehitam-hitaman seperti itu. Hati-hati. Saya tidak tahu apakah itu ingus dari makhluk yang meninggalkan jejak kaki atau dari mana itu berasal, kami tidak tahu. Namun yang tadi kau kejar itu, saya rasa bukan dia pemilik telapak kaki. Dilihat dari ukurannya saja, telapak kaki itu sangat besar. Kau bisa bayangkan dengan telapak kaki sebesar itu bagaimana wujud tubuhnya. Sedangkan yang kau kejar tadi itu masih ukuran kecil, ukuran normal seperti manusia seperti kalian. Nah kenapa nggak boleh dikejar makhluk tadi? Takutnya berbahaya. Kami berunding sebenarnya itu suara apa para warga. Para warga ada yang menyimpulkan mungkin ini adalah siluman. Mungkin ini adalah hewan yang tidak pernah kita lihat. Mungkin ini jejak kaki lembu yang sangat luar biasa besar. Semua menyampaikan pendapatnya masing-masing dengan melihat telapak kaki yang bentuknya seperti itu. Ada yang mengatakan ini pasti siluman setengah kuda setengah manusia. Kira-kira dengan telapak kaki sebesar itu, makhluk apa, hewan apa yang memiliki telapak kaki sebesar itu? Saya masih menyelidikinya. Saya pikir kalian sudah tahu, malah baru tahu sejauh itu sih. Kami tidak tahu, kami tidak mengenali telapak kaki sebesar itu. Hewan-hewan yang biasa kami buru, yang kami pelihara, tidak ada yang memiliki ukuran telapak kaki sebesar itu. Ya udah, jika seperti itu alangkah baiknya kita selidiki makhluk ini munculnya dari mana, terus apa maksud kedatangannya ke sini, terus kenapa bisa berbahaya bagi umat manusia. Ya, yang saya dengar dari desa yang dihuni oleh manusia ada 2 orang anak yang sekarang terkena imbas dari telapak kaki itu. Betul, saya juga sudah mendengar kabar itu. Kau tahu di sebelah sana itu ada sawah yang cukup lebar. Di setiap musim setelah panen, beranjak mau ditanami padi kembali, itu banyak sekali orang mencari belut di sana. Dulu sebelum kejadian ini ada,